Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Nandi beserta asisten dosen. Kami dari kelompok 20 ingin menjelaskan perihal free konveksi pada Grashof Inkubator. Mungkin perkenalan diri dari anggota grup 20 dulu. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Aditya Putra dengan NPM 21 0664 9990. Selanjutnya oleh teman saya. Mmm, Perkenalkan saya, Arlington dengan NPM 21067329973. Dan perkenalkan juga saya Setiawanedi Prayogo dengan NPM 2106732960. Baik, definisi dari Grashof Inkubator itu sendiri. Terlihat pada gambar sebelah kiri, itu ada Grashof Inkubator yang sudah jadi. Nah, Grashof Inkubator itu apa sih? Grashof Inkubator merupakan sebuah inkubator yang menggunakan prinsip konveksi bebas, di mana perpindahan kalor berasal dari bohlam sebagai sumber panas menuju ruang inkubatornya. Dan pada Grashof Inkubator sendiri tidak menggunakan sumber eksternal, melainkan menggunakan perbedaan dari densitas udaranya. Nah, Grashof Inkubator ini sendiri menggunakan prinsip free convection pada suhu 32 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Boleh di next. Baik, prinsip kerja dari free convection pada Grashof Inkubator sendiri. Yang pertama itu kita mendefinisikan rumusnya. Rumusnya itu adalah Q sama dengan min HA dikali dengan suhu awal dan dikurangi suhu sistem. Selanjutnya itu implementasi yang bisa dilakukan oleh Grashof Inkubator. Yang pertama, Grashof Inkubator sendiri dirancang untuk memanfaatkan prinsip free convection yang biasanya elemen pemanas ditempatkan di bagian bawah sehingga udara di sekitarnya dapat dipanaskan. Nah, udara yang panas ini akan naik ke bagian atas inkubator karena kepadatan udara lebih dingin di atasnya. Nah, udara dingin akan mengalir ke bawah untuk menggantikan udara panas yang naik ke chambernya itu sendiri. Nah, aliran udara ini membantu menjaga suhu dan distribusi panas yang merata di seluruh ruang inkubator. Nah, gerakan fluida yang terjadi karena adanya perbedaan suhu, maka perpindahan panasnya disebut konveksi bebas. Boleh di next? Nah, kenapa ada inkubator untuk bayi sih? Nah, yang pertama, ada permasalahan dari bayi prematur. Nah, bayi yang lahir dalam kandungan di bawah 37 sampai 38 atau prematur cenderung rentan terhadap masalah berat badan yang rendah, suhu badan yang irregular, dan juga vital tubuh yang kurang stabil akibat kurangnya lemak tubuh dan kekebalan tubuh. Nah, di sini ada peran dari inkubator. Inkubator merupakan perangkat yang dapat membuat lingkungan terkendali dan terlindungi untuk bayi prematur yang pada umurnya mengidap efek samping dari kelahiran prematur. Nah, efeknya pada bayi itu apa sih? Dengan adanya inkubator bayi ini, mereka dapat melalui proses tumbuh kembang awal dalam lingkungan dengan suhu yang stabil dan terlindung dari infeksi, alergen, dan variabel lain yang dapat mengganggu bayi. Boleh di next? Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi, berikutnya kita ada, temperature control dari inkubator. Sebelumnya ini adalah inkubator, konvensional di mana, dia dapat menetapkan 4 unit, dengan menggunakan 4 bohlam, heat lamp sebesar 25 watt. Dia menjaga temperatur dari kisaran 35 sampai paling rendahnya di 32 derajat Celcius. Bisa dilihat pada grafik ini dalam kurun waktu sekitar 50 jam ini, 3.000 menit ya, kurang dikit. Nah, untuk, perhitungan efisiensi dari inkubator Grashof ini dibanding dengan konvensional, kita melakukan, perbandingan, efisiensi sederhana terhadap komponen-komponen utama,
di mana secara konsumsi energi inkubator Grashof ini dapat dilihat jauh lebih efisien dengan adanya prinsip free convection, di mana ada perbedaan densitas udara suhu tinggi dan rendah. Inkubator ini tidak perlu adanya blower untuk melakukan adanya force convection untuk menyebar udara. Nah, jadi kalau dilihat kita dapat mengasumsikan penggunaan inkubator misal 20 hari per bulan pada sebuah rumah sakit. Proyeksi hemat energinya cukup signifikan karena adanya komponen yang tidak diperlukan lagi. Nah, dan kalau dilihat juga karena komponen yang lebih sedikit dan desain yang lebih sederhana, modal awal kita untuk mengakuisisi alat inkubator Grashof ini juga lebih rendah. Dan juga kemudian hari perawatan atau maintenance dari alat ini juga lebih sederhana. Dan dari perhitungan ini kita dapat melihat bahwa adanya penghematan yang cukup signifikan, di mana sekitar 44% dari inkubator konvensional pada umumnya yang memiliki banyak komponen dan cukup relatif canggih. Nah, di sini ada analyze dari temperature control, di mana kita membuat suatu permisalan. Di sini kita ada dua non-dimensional number, di mana adanya Rayleigh number yang menunjukkan karakteristik aliran konveksi pada inkubator ini, di mana jika nilai Rayleigh ini moderat hingga cukup tinggi, itu menunjukkan di mana aliran konveksi bebasnya itu cukup atau memenuhi. Dan satu lagi kita ada juga Nusselt number, di mana Nusselt number ini menggambarkan efisiensi transfer panas konveksi pada permukaan inkubator, di mana Nusselt number ini berbanding lurus dengan efisiensi perpindahan panas. Semakin tinggi Nusselt number, maka efisiensi konveksi bebas juga semakin efisien. Dan terakhir kita juga melakukan perhitungan flux calor dengan menggunakan rumus yang disebutkan tadi, di mana Q itu HA temperatur sistem dikurangi temperatur sekitar. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Oke, sekarang kita masuk pada PowerPoint, yakni product design. Nah, di sini kita menggambar dan juga memvisualisasikan sebuah produk desain dari Grashof Incubator itu sendiri, yang dimana di sini kita memperlihatkan visual dari penutup dari si Grashof Incubator dan juga indikator kontrol yang di bawahnya, dan juga yang ada di dalam dari inkubator itu yang nantinya akan berguna sebagai peletakan matras yang nanti digunakan oleh si bayi itu sendiri. Nah, di sini juga kita memperhitungkan terkait dengan konstruksi-konstruksi dari produk desain yang dapat kita implementasikan dengan dimensi yakni 65 kali 45 dikali 42 cm. Next. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada electrical wiring dari Grashof Incubator itu sendiri, di mana pada unit Grashof Incubator itu sendiri terpasang beberapa komponen seperti heating chamber, Arduino, lampu, dan juga termostat. Dan untuk Arduino itu sendiri berguna sebagai komponen yang mengendalikan sensor-sensor yang terdapat pada Grashof Incubator itu sendiri, dan dengan bantuan dari komputer unit yang nantinya akan memberikan sebuah perintah pada Arduino-nya itu sendiri. Lalu di sini juga terdapat heating chamber yang nantinya terkoneksi dengan lampu, yang dimana sebagai komponen penghangat dari Grashof Incubator, dan juga termostat, yang dimana di sini juga kita bisa ketahui terdapat power supply yang menjadi power utama atau pemberi energi utama pada Grashof Incubator itu sendiri. Dan pada Grashof Incubator itu sendiri juga memiliki kapasitas 25 watt dari setiap lampunya, dengan beberapa komponen tambahan juga, maka total dari kapasitas itu sendiri di kisaran 60 watt dengan tegangan 220 volt. Next.
Selanjutnya di sini terdapat optimization dan integration, di mana di sini kita, untuk mengoptimalisasikan dari produk kita memikirkan dalam 3 bentuk hal, yakni yang pertama adalah mengganti tipe termostat itu sendiri, di mana kita mengganti, termostat dengan tipe TD strip W1209 yang, di mana termostat ini dapat mengurangi, variasi udara dalam kabin sampai pada 0,65 derajat Celcius sehingga toleransi yang diciptakan yakni 1,5 derajat Celcius. Lalu dari itu juga kita memikirkan terkait dengan bentuk kabin dari Grasov inkubator ini sendiri, di mana bentuk kabin ini, pada dasarnya aplikasi inkubator itu sangat memaksimalkan daya yang ada agar, hasilnya lebih maksimal. Oleh karena itu bentuk kabin adalah salah satu faktor utama yang, perlu dipikirkan untuk mengoptimalisasikan dari, Grasov, inkubator itu sendiri. Selanjutnya yakni terdapat lokasi penggunaan dari Grasov itu sendiri, karena akan lebih mudah bekerja inkubator ini dengan suhu yang ideal dan tidak langsung terpapar sinar matahari sehingga, pada Grasov inkubator itu sendiri memiliki kerja yang, cukup ideal, tidak terlalu berat dari faktor dari kerja dari, Grasov inkubator. Nah, Grasov inkubator itu sendiri dapat dioptimalisasikan dengan mengubah termostat agar variasi udara di kabin berkurang, juga mengubah bentuk dari kabin itu sendiri dan lokasi penggunaan agar suhu yang dihasilkan bisa digunakan secara maksimal. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada real world application. Nah, tadi kan sudah dijelaskan perihal dengan desain dan juga optimalisasi dari Grasov Incubator itu sendiri, serta juga sudah ada permasalahannya. Nah, untuk objektifnya dari inkubator Grasov ini, bahwa inkubator dapat didistribusikan pada daerah yang di mana jangkauan energi listriknya belum ada atau masih kurang stabil. Nah, di sini kami memiliki rencana ke 5 tahun ke depannya. Untuk rencana tahun pertamanya itu merupakan mendesain dan juga membuat prototipenya. Lalu yang tahun keduanya akan melakukan initial product testing yang nantinya bakal mendapatkan hasil-hasil yang dibutuhkan ya agar kerja dari Grasov Incubator ini maksimal. Lalu untuk tahun ketiga akan memproduksi jumlah yang kecil untuk didistribusikan. Lalu yang tahun keempat improvement dan evaluasi karena banyak dari produk-produk yang harus diimprove dan dievaluasi dan hasil-hasil evaluasi dari pengguna batch pertama yang kami sudah distribusikan. Lalu untuk tahun kelima dan tahun-tahun berikutnya akan membuat pendistribusian yang yang di mana area-areanya semakin sulit terjangkau. Selanjutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan, melihat paparan dari implementation plan dari, manufacturer untuk Grasov Incubator itu sendiri, di mana kita di sini, merancang dari manufacturer Grasov Incubator. Di tahun pertama kita akan, lebih mempersiapkan terkait dengan persiapan-persiapan untuk, Grasov Incubator itu sendiri seperti, eee seperti, konseptual dan bagaimana tujuan dari bisnis, case itu sendiri untuk, agar Grasov Incubator bisa menjadi suatu produk yang dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya di sini kita bisa melihat pada tahun 2023 di sini kita memiliki tujuan yakni, budgeting identification dan stakeholder identification. Di mana pada 2023 ini kita akan, preparing financial proposal dan juga business model structure dan, juga kita akan melakukan negosiasi dan juga budgeting determination untuk, plan di 2023 dan, pada tahun 2023 ini kita akan disokong oleh investor dan juga Ministry of Research and Technology.
dan juga beberapa stakeholder yang tercantum. Dan selanjutnya di sini juga kita pada 2024 kita akan melakukan yakni pertama adalah engineering design dari Grasshopper Incubator itu sendiri, terus versionability study dan juga procurement material dari beberapa komponen-komponen ataupun bahan-bahan yang diperlukan pada saat manufacturer. Terus selanjutnya 2024 ini kita akan melakukan field survey and technical analysis, terus juga prototyping produk dan juga procurement material for manufacturer dengan foundingnya yakni manufacturer itu sendiri, stakeholder dan juga investor. Lalu selanjutnya pada tahun 2025 kita tujuannya yakni adalah manufacturing produk itu sendiri. Lalu kita juga akan melakukan launching expansion initiative dan juga pada tahun 2025 ini kita akan melakukan performance evaluation and reporting to stakeholder dan juga operation evaluation and reporting dari hasil manufacturer kita. Selanjutnya di sini juga tahun 2025 kita akan disokong oleh manufacturer dan juga investor. Lalu selanjutnya pada tahun 2026 kita akan melakukan distribusi dan juga selling produk, dan juga kita akan melakukan beberapa collaboration with logistic vendor, di mana kita akan memperluas jangkauan penjualan dari Grasshopper Incubator itu sendiri atau produk kita itu sendiri, dan kita di sini akan melakukan planning the distribution process with founder and logistic, lalu kita juga akan preparation product for shipping, dan pada 2026 ini kita akan disokong oleh logistik dan juga selling share to enterprise, di mana kita juga melihat beberapa stakeholder yang telah tercantum di bawah, yang mana dari stakeholder ini adalah sebagai pendukung dan juga penyokong kita untuk mengimplementasikan dari produk kita itu sendiri. Next. Nah, lalu di sini juga kita terdapat implementation plan dalam faktor manufacturing cost, di mana kita di sini terdapat penawaran harga yang ditawarkan oleh stakeholder kita, yaitu Draeger, di mana dengan rincian pengadaan barang yakni terdapat bohlam 25 watt, termostat dengan spesifikasi yang telah ditentukan, akrilik untuk tutup dari Grasshopper Incubator sendiri materialnya, dan juga elemen baby mattress sebagai mattress dari inkubator itu sendiri, terus indikator kontrol inkubator unit dan juga electrical part for wiring and installation. Lalu juga di sini adalah jasa manufacturernya dari untuk menciptakan Grasshopper Incubator itu sendiri dengan complete with desain produk, prototype, pembuatan molding, peralatan penunjang, manufacture dan testing and commissioning untuk produk kita dengan total harga yang telah ditentukan oleh Draeger, yakni sebesar 2.100.000 untuk manufacturer cost-nya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi untuk bagian terakhir kita kesimpulan dari study case kita, di mana Grasshopper Incubator ini adalah sebuah jenis inkubator yang mengandalkan prinsip konveksi bebas untuk mempertahankan suhu di dalam kabin atau ruangan inkubator tersebut, di mana adanya gerakan fluida ini terjadi akibat perbedaan suhu atau massa jenis antar fluida yang berbeda temperatur, di mana perpindahan panasnya disebut free convection atau konveksi bebas. Nah, dengan adanya termostat TD W1209, kita menggunakan digital termostat yang dapat mengurangi variasi udara dalam kabin hingga 0,65 derajat Celcius. Nah, dengan optimalisasi bentuk kabin, pada aplikasi inkubator ini sangat memaksimalkan daya yang ada agar hasilnya maksimal dengan efisiensi yang tinggi. Dan inkubator ini juga dapat didistribusikan pada daerah-daerah di mana jangkauan energi listriknya sulit atau kurang stabil. Dan efeknya untuk jangka panjang diharapkan untuk bayi-bayi yang tumbuh kembang awal di lingkungan dengan suhu stabil dan terlindungi dari infeksi, alergen, dan variabel lain yang dapat mengganggu bayi-bayi prematur ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.